Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Balik lagi sama aku, Dela. Jadi belakangan ini bener-bener sibuk banget. Tugasnya banyak, terus banyak ikut kepanitiaan juga. Jadi bener-bener sibuk banget sih, parah. Jujur stres banget, jujur pusing banget. Tapi ya aku nganggap ini tuh sebagai pelajaran aja. Oh ya, selamat datang di episode ke-10 dari Apa Kabar Diriku. Nah, di episode 10 ini tuh aku mau bahas tentang basa-basi orang Indonesia. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Jadi kalian sadar gak sih, kadang orang Indonesia itu basa-basinya antara basi banget sama nyakitin banget. Iya gak sih? Kadang tuh ya, orang Indonesia tuh setiap ketemu, misalnya kalian punya keluarga besar gitu ya, pasti punya sih. Kalian punya keluarga besar, terus lagi kumpul keluarga gitu. Nah, pasti tuh 90% tante kita pertama kali ngomong itu antara kok kamu gendutan, kok kamu tambah kurus, kapan nikah, umur segitu masa belum nikah sih, belum punya pacar juga, kamu kerjanya di mana, kok kerjanya di situ, bukannya kamu lulusan universitas yang bagus ya, kok kerjanya malah jadi kerja kayak gitu sih. Pasti pernah gak sih? Dan basa-basi lainnya. Menurut aku itu entah karena tante-tante kita atau om-om kita gak tahu mau bahas apa ke kita, terus tiba-tiba jadi ngomongin itu aja yang udah pasti. Cuman kadang itu aku ngerasa ada hal-hal yang mungkin gak perlu diomongin face to face langsung ke orang lain. Yang mungkin kenapa kita belum nikah, ya karena belum dapat orang yang cocok aja. Misalnya kalian jawab gitu, pasti si tante-tante dan om-om ini bakal bilang, umur segitu mah gak usah nyari yang tinggi-tinggi, yang mau-mau aja, nanti jadi perawan tua loh, atau nanti jadi berjaka tua loh, gak nikah-nikah. Om dan tante, mungkin kalau kalian mau bayarin gedung nikahan kita, biaya kambing guling kita, biaya sup kita, mungkin om dan tante bisa komen kayak gitu ya. Cuman kan semua itu kita cari uang sendiri, om tante. Jadi ya gak usah kayak gitulah maksudku. Terus kadang kayak kamu gendutan ya, kayaknya kemarin kamu kurus deh. Ya karena saya bahagia om dan tante. Atau mungkin ya karena saya sedang diet. Om dan tante gak tahu perjuangan saya gimana kan. Bayangin aja nih, orang yang lagi berusaha banget buat diet, yang lagi berusaha untuk nurunin berat badannya, terus tiba-tiba dia ngomongin kayak gitu, kok gendutan, rasanya pasti kayak nyes banget gak sih? Lagi di keluarga besar nih, terus tiba-tiba ditatangin, kok kamu udah nikah tapi gak hamil-hamil sih, gak mau punya anak ya? Om, tante, kalau misalnya kita udah mau punya anak, ya kita lagi berusaha om, bukan karena gak mau. Atau kalau misalnya emang ada dari kalian yang setuju dua-duanya child free, ya udah, om dan tante mau punya anak ataupun enggak kan masalah kita. Kita yang mau ada, kita yang mau gak ada, terserah kita. Yang penting kan maksudnya kita sama-sama setuju. Jadi dan lagi ya, masalah punya anak ataupun enggak itu bukan urusan om dan tante dong.
Iya nggak sih? Atau sama mahasiswa akhir nih, mereka lagi stres-stresnya mikirin skripsi gitu ya, terus tiba-tiba ditanyain kapan lulus gitu kan. Masa nggak lulus om, tante, kita juga lagi berusaha nih. Masa ada sih orang yang nggak pengen cepet lulus? Ya aku juga lagi berusaha om, tante, aku lagi ngerjain nih. Jangan digendak-gendak gitu lah. Gendak-gendak tuh bahasa Indonesianya apa ya? Jangan di kayak ayo cepet-cepet gitu. Ya kita kan setiap orang punya pace-nya masing-masing untuk mengerjakan sebuah tugas atau mengerjakan sesuatu. Ya walaupun agak telat dikit tapi kan menjadi yang terbaik gitu mungkin om dan tante. Gak usah kayak gitu tante. Om, saya tahu kok, saya pasti bisa lulus. Terus ada juga sih basa-basi yang lucu, kayak kemana aja, sombong banget sih, kok gak pernah ikut acara keluarga. Hey, saya gak ikut acara keluarga juga pasti ada alasannya om, tante. Gak mungkin kan tiba-tiba saya menghilang, cium, gitu kan gak mungkin ya. Atau mungkin om dan tante kalian ini sebenarnya gak ngehubungin kalian dulu, ya emang kalian ketemunya di acara besar aja, jadi tiap tahun dia bakal nanya gitu. Jadi mungkin om dan tante ini gak mau ngerasa bahwa dia yang sombong, jadinya dia ngomongin orang lain sombong duluan gitu loh. Jadi kayak ih sombong banget sih, padahal merekanya juga gak ngomong ke kita duluan, langsung tiba-tiba nyalahin kita aja gitu. Aneh gak sih? Ada juga yang paling sering tuh kalau kalian pergi ke rumah teman kalian ya, kayak gini, anggap aja rumah sendiri. Tiba-tiba kalian datang, buka kulkas, ambil minum, ambil makan, ambil jajan. Terus nanti orang tua teman kalian ngomongin, ih gak tahu diri banget, malah ngambil sendiri kayak gitu. Padahal mereka nyuruh kita ngerasa rumah ini kayak rumahnya sendiri kan. Lagi nih, kalau di rumah teman, terus kalian makan-makan bareng gitu ya, entah ada kejadian apa, terus orang tua teman kalian bilang silakan dimakan, jangan sungkan ya. Terus kalian makan dong, karena orang tua teman kalian nyuruh kalian makan. Wah makanannya enak banget nih, abis. Pas abis kan kita nggak ngerti ya orang tua teman kita ngomong apa, cuman mungkin mereka bakal ngomong kayak ih kok makannya dihabisin sih, nggak disisain, padahal kita lagi makan bareng-bareng tuh posisinya. Terus mereka suruh yaudah dimakan, jangan sungkan, ih nambah aja kok udah selesai. Gitu gak sih? Kalian pernah ngerasain itu juga gak sih? Tapi jujur budaya basa-basi orang Indonesia tuh lucu-lucu sebenarnya. Terlepas dari yang awal-awal itu ya, yang nanya-nanya hal privacy gitu, cuman ya jujur lucu sebenarnya, karena menurut aku mereka ingin terlihat baik gitu ya di depan orang lain. Jadi mereka ngomong kayak gitu. Ya nggak apa-apa selama nggak merugikan kalian. Dan pasti menurutku hampir semua orang Indonesia itu sering basa-basi sih. Masa sih kalian nggak pernah basa-basi ke orang lain? Tapi buat kalian yang sering ngomongin basa-basi kalian di awal yang nyakitin hati orang lain, kalau bisa selesain di situ aja sih. Karena kadang kalian nggak tahu seberapa rapuh orang tersebut. Ya kalian bisa ngomong kayak ih lemah banget gitu aja nggak bisa. Mungkin kalian bakal mikir kayak gitu, cuman aslinya mungkin mereka nggak selemah itu. Ya emang ada waktu dimana orang-orang akan merasa lemah kan. Akhir kata dari aku sih, ya udahlah, nggak usah terlalu ngurusin hidup orang lain. Tiap orang punya jalannya sendiri gitu, jalannya masing-masing buat mencapai garis finishnya mereka, mencapai goal mereka gitu. Jadi ya nggak usah ngejudge orang lain, karena kita nggak ngerti kan seberapa keras orang lain berusaha untuk mencapai mimpi mereka. Itu aja sih dari aku. Makasih banget
buat kalian yang udah dengerin Apa Kabar Diriku episode ke-10 ini. Wah, gak nyangka sih udah masuk episode ke-10 aja nih. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye-bye.